Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman mahasiswa pendidikan olahraga Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, penempuh mata kuliah psikologi pendidikan, baik dari mahasiswa reguler maupun kelas karyawan. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-13, kalau nggak salah, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang diagnosis kesulitan belajar, di mana ini juga cukup penting dalam kita ranah psikologi memahami bagaimana kondisi-kondisi kesulitan-kesulitan yang ada pada siswa. Oke, langsung aja. Oke, diagnosis kesulitan belajar itu seperti apa sih sebenarnya? Yaitu di mana diagnosis itu kan mengetahui, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar yang terjadi. Identifikasinya itu jadi pasti ada faktor-faktornya. Nah, kemudian yang pertama adalah permasalahan belajar dalam peserta didik. Warkitri dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa yang pertama adalah learning disorder itu dikatakan bahwa kebutuhan dalam belajar itu tidak terpenuhi, misalkan seperti mungkin fasilitas tutornya ataupun sarana prasarananya, gurunya dan lain-lain. Itu adalah yang pertama adalah disorder, keterbatasan kebutuhan dalam pembelajaran. Kemudian learning disability, yaitu di mana adanya seperti kesulitan yang berbeda. Jadi dia itu berbeda sama teman-temannya. Cara belajarnya itu berbeda dengan teman-temannya. Mungkin ketika teman-temannya semuanya itu di kelas yang sama, di kondisi yang sama, teman-temannya itu bisa menyimak, si anak ini tadi itu berbeda kesulitan. Itu mungkin harus diidentifikasi faktor-faktornya, harus diobservasi. Kemudian yang kedua, learning dysfunctional, jadi tidak berfungsinya cara belajar. Nah, itu juga berhubungan dengan disability of learning-nya itu tadi. Kemudian underachievement, bahwa di bawah tekanan dalam pencapaian. Jadi ketika anak itu terus ditekan dalam pencapaiannya, ya akhirnya itu mengalami kesulitan belajar juga. Dan slow learner, yaitu lambat dalam belajar. Kemudian bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Yang pertama adalah kemampuan intelektual. Jadi jelas kemampuan intelektual ini sebenarnya tetap terus bisa diasah, tapi yang terpenting adalah kadang itu juga di faktor keturunan juga. Nah, kemudian minat dan bakat. Minatnya di apa? Jika ternyata anak-anak tersebut minatnya di olahraga, tapi ditekan dan terus disuruh untuk belajar matematika, ya sulit juga. Kemudian motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini pun juga berhubungan dengan minat dan bakatnya. Konsep diri dan waktu, memahami dirinya dan waktu untuk belajarnya. Kemudian kualitas pengajaran dan tingkat kejelasan pengajaran. Ini sangat penting bagi guru maupun pendidik atau pengajar, bahwa cara untuk membuat kualitas pembelajaran yang baik dan kejelasan dalam mengajar itu sangat berpengaruh dalam kemampuan peserta didik. Kemudian faktor-faktor kesulitan belajar, yaitu ada internal dan juga eksternal. Dalam internal, yaitu yang pertama adalah kemampuan intelektual itu sendiri tadi, motivasi, kematangan untuk belajar ini seperti ini. Pada saat ini, pada beberapa tahun terakhir ini, saya sering mengetahui bahwa anak-anak TK, masih di usia-usia PAUD maupun di TK, kemudian masuk di kelas 1 itu sudah terus ditekan untuk bisa belajar membaca, berhitung. Sedangkan itu kematangan belajarnya belum tercapai. Itu belum saatnya mereka ditekan untuk bisa seperti itu. Akhirnya apa ya?
itu akan mengalami kesulitan belajar. Kematangan itu pun berhubungan dengan usia. Usianya dia ini usianya belum waktunya untuk untuk melakukan bola basket, misalkan belajar menggunakan bola basket yang sesungguhnya. Secara usianya dia ini belum bisa, nanti akan kesulitan dan bahaya. Itu adalah bagaimana nanti akan mengalami kesulitan. Jenis kelamin ini mungkin bisa di olahraga kita tidak bisa untuk menyamaratakan kesulitan yang ada dari siswa pria, siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Kemudian kebiasaan belajar. Saya pernah mengidentifikasi dari salah satu teman kita di psikologi pendidikan itu, di kelas psikologi pendidikan kita itu ada salah satu siswa itu tidak bisa belajar dengan berembuk dengan teman-teman, itu tidak bisa. Nah, itu kebiasaan. Mungkin dia biasanya menyendiri. Kemudian kemampuan mengingat, ini adalah berhubungan dengan memori, short term memory, kemudian middle memory dan long term memorinya. Kemudian adalah ke-8, kemampuan penginderaan, merasa, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan merasakan, mencium dan lain-lain. Eksternal yaitu guru, kualitas pembelajaran, fasilitas pembelajaran dan lingkungan. Di guru jelas sangat mempengaruhi yang pertama. Jadi kadang orang kan dia itu pintar, itu kadang dilihat juga siapa gurunya. Kalau gurunya ini memang cerdas ya dan mampu untuk membuat suatu sistem pembelajaran yang baik, ya insya Allah anaknya ataupun peserta didiknya akan mudah dan tidak kesulitan dalam belajar. Kemudian kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini bisa dikatakan seperti perangkat pembelajaran, gurunya, kemudian perencanaannya, evaluasinya dan lain-lain. Sistem lah intinya. Kemudian fasilitas pembelajaran. Di sini mungkin seperti buku, pulpen, kemudian papan tulis, penunjang-penunjang lainnya, bangku, kemudian ruangannya seperti apa, panas atau tidak. Kemudian lingkungan ini seperti teman-temannya, di situ itu gaduh atau tidak, mengganggu atau tidak. Itu sangat berpengaruh dalam kesulitan belajarnya. Pengenalan kesulitan belajar, yaitu teknis tes maupun teknis non-tes. Jadi dalam pengenalan kesulitan belajar itu bisa diketahui dengan teknik tes maupun non-tes. Yang pertama, teknik tes, yaitu ya kita tes hasil belajarnya, kemudian tes psikologinya. Tes hasil belajar itu bisa dengan penilaian setiap di akhir kompetensi dasar ataupun di akhir semester itu bisa lah. Kemudian tes psikologi itu bisa wawancara, bisa penilaian-penilaian dengan kuesioner. Teknik non-tes itu bisa diwawancara, diobservasi, diangket, di sosiometris, dokumentasi, pemeriksaan fisik dan kesehatan. Di tes psikologi yang ini saya jelaskan kembali bahwa di situ biasanya ada suatu instrumen khusus untuk menilai bahwa siswa ini sebenarnya lancar nggak dalam belajar itu ada. Prosedur diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama adalah mengidentifikasi peserta didik, kemudian melokalisasi. Jadi melokalisasi itu bisa dikatakan mengkhususkan siapa saja yang kesulitan belajar, kemudian jenis-jenisnya seperti apa aja, anaknya bagaimana, itu serta ketika tahu sudah diidentifikasi peserta didiknya, kemudian melokalisasi. Kemudian menentukan faktor penyebabnya. Penyebabnya apa aja? Tadi kan sudah ditentukan dari penyebabnya, ada yang eksternal, ada internal. Kemudian memperkirakan alternatif bantuan. Nah, ketika sudah tahu penyebabnya, alternatif bantuannya harus ditemukan. Mungkin di remedial, ataupun diajari ulang, dan lain-lain. Ataupun mengubah cara pembelajarannya.
kemudian menetapkan kemungkinan cara mengatasinya itu tadi, dan kemudian tindak lanjutnya ini nanti dia ini masih kesulitan atau tidak. Tindak lanjut ini juga dikenal dengan evaluasi. Pengajaran remedial dan juga program pengayaan dalam pembelajaran. Di sini pengajaran remedial yaitu remedial adalah bisa dikatakan itu menilai ulang, tapi sebelum di remedial harusnya tentu diajari ulang dulu. Jadi ketika seorang peserta didik itu mengalami kesulitan belajar, dicoba dinilai. Ternyata memang nilainya turun ataupun tidak ada perubahan, ya diajari ulang. Kemudian tujuan dan fungsinya yaitu adalah jelas membantu agar siswa ini tidak lagi kesulitan. Dengan cara apa? Ketika dia diajari ulang dengan sistem yang berbeda, mungkin di situ akan terlihat bahwa oh ternyata siswa ini cara belajarnya tidak seperti ini. Mungkin dia lebih harus difokuskan untuk saling pendekatan, mungkin tatap muka langsung dengan individunya masing-masing gitu. Kemudian pendekatan dan metode remedial juga berbeda-beda, nanti mungkin caranya seperti apa gitu. Kemudian cara pelaksanaannya. Kemudian program pengayaan dalam pembelajaran. Di situ pengertian program pengayaan pembelajaran, tujuan program pengayaan, faktor penting dalam pengayaan, dan pelaksanaan program pengayaan. Ini sebenarnya akan lebih berlanjut pada materi yang mungkin di perkuliahan di selanjutnya. Jadi sebelum itu tumpang tindih mungkin tidak banyak saya jelaskan, tapi yang penting adalah bagaimana ketika mendiagnosis kesulitan belajar ataupun kemudian untuk mengatasinya. Itu adalah yang pertama adalah remedial, dan yang kedua adalah yang pertama adalah pengajaran remedial, diajari ulang, kemudian pengayaan. Oke, itu adalah materi psikologi pendidikan untuk diagnosis kesulitan belajar yang saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan berikan komentar. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.